Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya semuanya? Semoga adik-adik dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Silo. Adik-adik, hari ini kita akan ditemani oleh siapa? Hayo. Kita hari ini akan ditemani oleh Kak Ripka sebagai pelayan firman dan Kak Ana sebagai liturgos. Yuk kita siapin hati untuk memuji nama Tuhan dan beribadah pagi hari ini. Adik-adik, untuk lagu pembukaan, mari kita bernyanyi lagu Di Pintumu Ku Datang. Sama-sama ya. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang hidup kami, Tuhan senantiasa memberkati kami beserta keluarga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pagi ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah di IMPA Online GPIB Silo. Tuhan, kami akan memuji nama Tuhan, kami akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tuhan pimpin kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, untuk lagu selanjutnya kita bernyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, sebelum kita akan berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi dulu yuk, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu
Adik-adik, sebelum kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita dari Karipka, Kakak Ana ajak adik-adik untuk berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah boleh memberikan puji-pujian. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan, kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, agar kami boleh duduk manis, diam mendengarkan, sehingga kami boleh mengerti apa yang diceritakan oleh Karipka, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan juga berkati Karipka yang akan bercerita, kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan dari Roh Kudus dalam setiap perkataannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Yuk kita buka kitabnya yuk. Dibuka kitabnya dari Kejadian 37 ayat yang pertama sampai yang keempat. Yuk dibuka yuk. Kakak tunggu ya. Yuk kita hitung yuk dari 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Oke, udah semua ya dibuka kitabnya. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Kejadian 37 ayat yang pertama hingga yang keempat. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keluar keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kakak punya gambar nih. Coba dilihat ya gambarnya. Gambar ini adalah tentang beberapa hal yang benar dan yang salah. Ini gambar tentang apa sih kak? Gambar ini termasuk hal yang benar atau yang salah? Ayo adik-adik, apa ya? Gambar ini tentang hal apa ya? Nah, jadi adik-adik nih ya, dua kelompok gambar tadi ini sebagai tanda bahwa Tuhan meminta kita untuk melakukan hal-hal yang termasuk dalam kelompok yang benar tadi. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk selalu dapat melakukan yang benar di hadapannya. Dan hal ini yang dilakukan Yusuf dalam bacaan kita hari ini. Adik-adik, Yusuf, anak Yakub dan Rahel adalah seorang anak yang senantiasa membantu orang tuanya. Hal ini terlihat ketika Yusuf bersama saudara-saudaranya membantu Bapak Yakub, ayah mereka, dalam menjaga dan mengurus kambing domba. Yusuf juga adalah anak yang berani loh adik-adik, ketika dia mengetahui bahwa saudara-saudaranya yakni Dan, Naftali, Gad, dan Asher melakukan sesuatu yang jahat. Tapi tahu nggak adik-adik, kakaknya melakukan kejahatan, tapi Yusuf berani berkata kebenaran kepada ayahnya. Yusuf bilang kepada Bapak Yakub. Nah, Yusuf
berani melakukan kebenaran, berani berkata benar. Padahal umur Yusuf pada saat itu baru 17 tahun loh. Tapi sejak dini dia mau melakukan hal yang benar. Dia mau berkata benar dan berani berkata jujur. Ia tidak menyembunyikan kejahatan saudara-saudaranya, adik-adik. Karena jika ia melakukannya berarti ia telah berbuat salah. Yusuf justru berani melakukan hal yang berbeda nih dari saudara-saudaranya. Ia tidak membenarkan tindakan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya dengan mengatakan kebenaran perihal kejahatan kakak-kakaknya kepada ayahnya. Adik-adik, Bapak Yakub sangat menyayangi Yusuf. Hal ini ditunjukkan dengan Bapak Yakub yang memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Jubah yang mungkin sangat berbeda dengan apa yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Alhasil tindakan Yakub ini justru menimbulkan kebencian dari anak-anaknya terhadap Yusuf, saudara mereka. Apa yang dilakukan mereka nih adik-adik? Mereka tidak mau lagi menyapa dengan ramah atau berbicara secara baik dengan Yusuf adik mereka. Kebencian yang mereka lakukan kepada Yusuf menunjukkan bahwa mereka telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Adik-adik, Yusuf memberikan kita keteladanan untuk berani menyampaikan kebenaran dan berkata jujur. Keberadaannya yang masih sangat muda tidak membuat Yusuf takut untuk berkata benar dan berbuat yang benar. Hal inilah yang juga harus dilakukan anak-anak Tuhan sejak dini. Kehadiran kita yang berani berkata jujur dan berbuat yang benar akan menjadikan kita sangat istimewa bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kehadiran kita pasti menjadi berkat, sukacita, bahkan kebaikan bagi lingkungan di mana kita berada. Karena itu, yuk adik-adik, mari kita memulai dengan hal-hal yang sederhana untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Seperti gak usah yang rumit-rumit deh adik-adik. Nih contohnya ya, rajin mengikuti impah, terus jujur, baik kepada semua orang, hormat kepada orang yang tua, tidak suka berbohong, tidak menghina orang lain. Ingatlah ya adik-adik bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Salah satunya dengan perkataan dan perbuatan kita yang benar, agar nama Tuhan termuliakan. Oke adik-adik? Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Adik-adik, kakak punya aktivitas nih. Ini dia aktivitasnya. Menemukan hal-hal yang benar dalam kumpulan huruf nih di bawah sini yang teracak dan menuliskannya pada lembar aktivitas. Oke adik-adik, dikerjakan ya. Nanti kirimkan hasil adik-adik melalui foto ke kakak atau di grup saja. Oke, terima kasih. Mari adik-adik, untuk merespon cerita yang telah disampaikan oleh Kak Ripka, kita akan bernyanyi lagu Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak
Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau meresponnya dengan berdoa. Yuk, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya kami dapat belajar dari cerita hari ini tentang Yusuf yang berani berkata benar dan tidak menutupi kesalahan dari saudara-saudaranya. Bantu kami sebagai anak-anak-Mu untuk berkata benar dan berbuat jujur ya Tuhan di kehidupan kami, agar kami menjadi berkat bagi orang lain dan mendatangkan damai sukacita ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, jangan lupa kita tetap akan ada kolekte atau persembahan ya. Nah, adik-adik bisa titipkan uang kolektenya ke orang tua, ke mama atau papa. Lalu nanti mama papa yang akan memberikannya ke gereja. Terima kasih. Nah, adik-adik, sebagai lagu penutup, kita akan bernyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Sama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, sebelum kita menutup impa hari ini, Kakak Ana mau ajak kita semua untuk berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang ibadah hari ini Tuhan senantiasa memberkati kami dalam puji-pujian, dalam pembacaan firman Tuhan, juga dalam mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar apa yang telah kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami mau menerima dan meminta berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan berkat sepanjang hidup kami bagi kami beserta keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kami dalam setiap perkataan maupun tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih telah mengikuti impa online hari ini. Jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas adik-adik sehari-hari. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.